isim, fiil dan huruf. Kemudian dikatakan juga isim itu adalah kata benda ataupun sifat dan tidak ada kaitan dengan waktu ataupun zaman, itu namanya kalimat isim. Mudahnya ngomong, isim tuh yang melekat pada diri kita tuh semuanya isim. Semuanya isim. Semuanya isim. Dan kemudian tanda isim ada kalau dalam SPN tuh ada 6. Ini SPN ini kalau tanda isim ada 6, kalau dalam Mukhtasar Jidan ada 4. Ini nggak apa-apa, juga bisa. Ustadz Indonesia dan Ustadz Malaysia, subhanallah. Makasih sudah bergabung semuanya. Pertama, tanwin. Apa kemarin tanwin coba nih? Tanwin itu apa? Takrif tanwin itu apa? Tanwin itu suara numati terus yang terdapat pada hujung kalimat kalimat apa? Kalimat isim. Isim apa? Isim Isim mu'rab atau isim mabni? Allah. Hmm? Isim Isim mu'rab atau mabni? enggak ingat Ustaz. Isim Suara non mati yang terdapat pada akhirnya kalimat isim yang dimaksud isim mu'rab. isim Paham ya? Bukan isim mabni. Isim murab. mu'rab bukan isim mabni. Itu namanya tanwin. Paham ya? Insyaallah. Jadi tanwinnya lafadz kitabun, tanwinnya lafadz zaidun, tanwinnya lafadz masjidun, tanwinnya lafadz rojulun, tanwinnya lafadz amrun, tanwinnya lafadz khalidun, itu tanwinnya tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Karena dari macamnya tanwin tamkin itu tanwin yang masuk pada isim mu'rab. Itu tanwin tamkin. Ini hanya tambahan saja. Jadi tanwin yang masuk pada isim mu'rab itu tanwinnya tanwin tamkin. Tamkin. Paham ya? Insyaallah. Kemudian ar-rajulu, al-gulamu, al-qomaru, as-samsu. Itu kalau melihat isim sudah ada alnya berarti nggak usah ditanwin. Kan itu kemarin. Tapi kalau antum melihat isim kok nggak ada alnya, wajib kamu tanwin. Karena di sini ada alnya, maka nggak usah ditanwin. Al itu sudah menjadikan tandanya kalimat isim ditandai dengan al. Paham ya? Insyaallah paham. Ditandai dengan menggunakan al. Gitu. Kemudian idofah. Kemarin apa idofah itu nih? Coba diterangkan apa idofah itu. Idhofah penggabungan dua kalimat isim. Terus Gabungan yang dua bagaimana? kalimat isim. Yang bagaimana? Terus bagaimana? Contoh gulamun zaidin. Gulamun isim, zaidin isim. Ya, isim pertama namanya apa? Gulamun isim. Isim zahir. Itu kan gulamu zaidin, itu juga sama dengan gulamu, bisa juga dengan apa, kitabu zaidin, bisa juga alma'u kuzin, babu sajin, itu idofah semuanya. Yang Ustaz tanya, idofah memang betul penggabungan dua kalimat isim. Yang dalam arti isim yang pertama itu ikut amil yang masuk, isim yang kedua mau tidak mau harus dijerkan. Paham? Iya. Lihat Zaidin itu irabnya apa nih?
Yang mana Ustaz? Zaidin Arabnya apa? Oh, Zaidin Zaidin Arabnya apa? kasroh. Maksudnya Arabnya kasroh. Irobnya. I'rab. Irobnya itu kalau nggak rofa, nasab, jar, jazm. Lah, itu Zaidun itu Arabnya apa? Kasroh. Rofa, nasab, jar, jazm. Gulamu Zaidin. Zaidin Arabnya apa? Apa ya? Ustad nggak tanda, Ustad nggak tanya tandanya, tapi Ustad tanya irobnya apa Zaidin ini. Oh, nggak ingat nama apa. Kasroh. Kasroh. Kasroh tuh tandanya Nik Basir. Kasroh tuh tandanya, gitu. Berarti Zaidin itu irobnya jer, baru tandanya Oh, kasroh itu. lama Ustaz. Nggak ingat. Jer. Jadi mudhof ilaih itu seperti Abdullahi, itu mudhof ilaih semua nih. Abdurrahmani, ya toh. Ya, Ustaz. Abdul Mas'udi kan itu. Ya. Ya toh. Abdul Azizi, Abdul Qahari, itu semua mudhof ilaih. Lah, isim yang pertama dikatakan mudhof, isim yang kedua dikatakan mudhof ilaihnya, gitu loh. Maka susunan mudhof idhofah atau susunan idhofi sama saja, atau mudhof itu sama saja, adalah penggabungan dua kalimat isim. Yang pertama ikut amil yang masuk, yang kedua wajib jer. Paham ya? Insyaallah. Ini wajib jer kalau memang idhofahnya isim yang kedua berupa isim dohir loh ya. Nanti kalau isim dohir beda lagi mungkin. Beda lagi karena isim dohir itu mabni. Gulamu hadza itu kan mabni, ya dah. Gulamul ladzi, ya dah. Ja'a teko sapa gulamul ladzi. Budake wong, berarti alladzi itu isim isyarah. Ya enggak? Nik, Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tawaju, jangan lihat live. Insyaallah. Di Nggak ingat. Insyaallah itu apa? gula. Kalau gula muladi itu isim mausul. Lagi kalau apa isim yang kedua tuh nih, isim yang kedua itu yang mudhof ilaihnya itu berupa isim mabni, berarti tidak ada kaitan dengan i'rab. Karena isim isyarah, isim mausul, paham? Itu semua dikatakan mabni gitu loh nih. Kalau yang dijerkan kan mudhof ilaihnya berupa apa? Isim dohir. Gulamu Zaidin, gulamu Bakrin, ini tuh. Gulamu Khalidin, contoh loh ya ini. Paham ini ya? Ya, Ustaz. Lah tapi kalau mudhof ilaihnya itu berupa daripada apa? Isim mabni, maka tidak ada kaitan dengan i'rab. Karena isim mabni la mahalata minal i'rab, tidak ada kaitan dengan i'rab. Tetap mabni. Gulamu hadza ja'a teko sapa gulamu hadza budak lanange wong. Ja'a teko gulamul ladzi budake wong, sama saja. Ya, karena isim mausul itu mabni, isim isyarah mabni, isim domir itu mabni, gitu loh. Paham dong? Insyaallah nanti saya tengok balik. Apa nih? Mabni. Makasih sudah bergabung semuanya. Dan kalau tetap layarnya, makasih semuanya tetap layarnya. Targetnya 10K ya. Terus i'rab jar, terus dibaca, coba i'rab jar. Ya, keempat, Roger. Baik kerana kemasukan huruf jar, penggabungan dua kalimat isim mudhaf ilaih atau mengikuti kalimat sebelumnya tabi'iyah. Contoh,
sebab kemasukan huruf jar marartu bi Zaidin. Yang kedua, sebab penggabung. Coba perhatikan marartu. Coba perhatikan. Ya, tak? Mas berulang marartu bi. Marartu bi Zaidin. Terus saya berpapasan dengan Zaid. paham nggak maksudnya saya berpapasan tuh? Bergantung. Berpapasan bergantung. Oh. Saya berjalan Oh, bertemu dengan Zaid gitu loh. Berpapasan tuh bertemu langsung dengan mukanya Zaid gitu loh. Saya berjalan bertemu dengan Zaid. Coba tanda isim yang keempat i'rab jar. Nah tadi itu i'rab jar tuh nih, i'rab jar itu tanda i'rab jar itu akan tanda i'rab jar, tanda jar atau i'rab jar itu ada tiga toh. Ya toh. Pertama kasroh, kedua ya, kemudian ketiga fathah. Paham nggak? Yang pertama kasrah, kedua Pertama kasroh, kedua ya, ketiga fathah. Paham ini? enggak jelas, Zat. Nomor dua. Paham? Nomor dua. Yang pertama tanda i'rab jar pertama kasroh. Itu tanda asli. Tanda asli i'rab jar adalah kasroh. Ataupun tanda niabah penggantinya adalah fathah dengan ya gitu loh. Paham? Insyaallah. Paham nggak? Coba kamu lihat tuh, marartu Zaidin. Coba marartu bi Zaidin. Itu yang mengajarkan siapa nih? Lain. Assalamualaikum. Lain enggak clear. Itu yang mengajarkan siapa? Enggak jelas. Lain. Lain itu seputus. Itu yang mengejarkan siapa itu? Ada bel ya? Iya, Zat. Lain. Angkat apa? Angkat dulu. Angkat dulu. Ya apa angkat dulu abang. Makasih Muhammad Zulkarnain. Tap layarnya makasih ya. Zulkarnain. Lebih banyak kali. Dikasih mawar lah. Biar agak lebih seru. Yang udah bergabung jazakallah. Baru 18 tuh. Bisa di share ya. Zaini. Assalamualaikum. Sudah. Salam. Sudah. Zat. Coba perhatikan. Marartu bi Zaidin. Pertanyaan dari saya. Zaidin itu dijarkan dengan apa nih? Dijarkan dengan kasroh. Dijarkan dengan Kasroh. Yang mengejarkan siapa? Yang mengejarkan mudhaf. Marartu bi Zaidin. Tanda jarnya kasroh yang mengejarkan siapa? Oh, nih. B.
ba. ba, maba. Nah, yang mengajarkan adalah ba. Karena ba adalah huruf Huruf ba huruf jer. Lah, itu kan i'rab jer kan terbagi menjadi tiga toh nih. Lihat i'rab jer itu kan terbagi menjadi tiga. Ada kalanya jernya karena sebab kemasukan jer, ada kalanya jernya dengan idhofah, ada kalanya jernya dengan apa? Tabi'iyah, tabaiyah, gitu loh. Paham nggak itu? Insyaallah. Lihat, itu yang gulamu zaidin itu tanda jernya itu dengan daripada idhofah. Kalau gulamu zaidin tanda jernya itu. Tapi kalau marartu bi zaidin al-aqili itu tanda jernya bukan dengan kasroh, bukan dengan apa lagi, bukan dengan al, tapi tanda kasrohnya dengan tabaiyah. Karena dalam contoh marartu bi zaidin al-aqil itu contoh naatnya adalah naat hakiki. Ketika ketika naatnya berupa i'rab jer, maka apa? Maaf, ketika manqutnya berupa jer, maka naatnya juga jer. Lihat, marartu bi zaidin. Karena manqutnya itu berupa majrur, maka naatnya juga majrur, gitu loh. Paham? Majrur gimana Ustaz? Majrur. Ini kan itu kan marartu toh. Marartu lumaku sapa ingsun bi zaidin kelawan ketemu Kang Zaid al-aqili kang berakal sapa huwa Zaid. Lah, itu kan sebetulnya mungkin untuk pemula mungkin bingung Ya, ya. Ustaz. Kenapa kok jer dengan tabaiyah kan gitu ya? Mm-mm. Ternyata jer itu bukan hanya menggunakan huruf jer gitu loh. Jer juga tuh bisa digunakan dengan menggunakan idhofah. Tadi itu ja'a gulamu zaidin. Itu jer juga karena akhirnya isim mu'rab din itu kasroh. Kemudian yang kedua, yang ketiga marartu bi zaidin al-aqili. Lah, al-aqil itu juga jer. Lah, jernya al-aqil yaitu dengan bi zaidin. Karena bi zaidin berupa apa? Berupa daripada isim mu'rab yang kemasukan huruf jer yang kedudukannya sebagai man'ut. Ketika man'utnya dibaca jer, maka naatnya wajib dibaca jer. Paham nggak? Insyaallah. Paham nggak? Kena ulang lagi. Coba dari i'rab jer itu coba yang belum paham yang mana nih? Coba nih. Huruf jar. Mm-mm. Huruf jar. Mana yang belum paham itu? Huruf jar. Huruf jar Ustaz. Semua enggak ingat. Semua nggak ingat. Oh. Sebetulnya mudah aja sendiri, mudah aja. Ini loh, wis kita ambil satu saja contoh, jelas marartu bi zaidin itu aja lah. Karena itu yang dimaksud itu, karena apa? Jernya zaidin yaitu dengan menggunakan huruf jer, yaitu ba. Adapun tanda jernya itu menggunakan kasroh, itu aja. Penting itu i'rab jer. Kalau ditanya zaidin i'rabnya apa? I'rabnya jer. Tandanya apa? Tandanya kasroh. Udah betul itu. Itu aja. Pokoknya bi zaidin i'rabnya jer, tanda jernya apa? Tanda jernya dengan menggunakan kasroh. Alasannya apa? Karena berupa isim Mufrad. Mufrad. berupa isim mufrad.
Terus yang kelima dibaca. Yang kelima, Mm-mm. yang kelima munada. Belum. Belum. Terus kelima adalah Yang kelima munada. Munada yaitu sesuatu yang dipanggil. Sesuatu yang dipanggil. Contoh ya Zaidun. Zaidun adalah jangan ditanwin, ya Zaidu, jangan ditanwin. Ya Zaidu. Zaidu adalah isim kerana munada sesuatu yang dipanggil. Terus yang keenam. Yang keenam musnad ilaih. Musnadu ilaih yang dihukumi, iaitu kata-kata yang disandarkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan atau keadaan. Ya, dengarkan. Tanda isim yang kelima adalah munada. Munada itu adalah panggilan, sesuatu yang dipanggil. Itu munada. Nah, sebetulnya nih, ini kalau dalam Mukhtasar Jidan tidak ada. Ini hanya dalam SPN. Mukhtasar Jidan hanya 4 saja. Munada itu nggak ada dalam Mukhtasar Jidan, nggak ada. Lah, munada itu dimasukkan. Kenapa ditandai dengan isim? Karena munada itu aslinya tuh ya itu menempati lafadz yang dibuang. Aslinya ada gitu loh. Jadi ya itu pengganti fiil yang dibuang nih. Aslinya Zaidun itu Zaidan. Karena apa? Bentuk aslinya ya Zaidu ad'u Zaidan. Saya memanggil Zaid, itu sebetulnya. Ad'u manggil sapa ingsun, manggil Zaidan ing Zaid, gitu loh. Nah, karena ini ad'u itu fiilnya mahdhuf, fiil yang dibuang. Dan menurut orang Arab itu apa? Tidak digunakan, maka ad'u itu cukup diganti dengan ya nida. Cukup diganti dengan ya nida. Nah, ya itu mewakili daripada kalimat yang dibuang. Ketika fiilnya dibuang, didatangkan ya munada, maka seketika apa? Ya Zaidu. Ustaz mau ikut belajar, mau nanya bagi apa ya Ustaznya? Oh, ini pakai SPN ya? Pakai SPN, Silolo, apa itu Silolo? SPN. Paham nggak, Nik? Insyaallah, Ustaz. Ya itu diganti daripada ada'an. Ya itu pengganti dari ada'an. Ada'u. Ya, ada'an. Nah, ada'u itu fiil nih. Ada'u itu fiil. Oh iya, fiil. Dari fiil sulasi mujarad da'a yad'u da'watan. Wa mad'an fawada'in wadaka mad'un. Ud'u la tad'u mad'an mid'an. Ad'u itu fi'il mudhari'. Yad'uwani yad'una tad'uwani. Yad'una tad'uwani tad'una tad'ina tad'uwani tad'una ad'u nad'u. Itu ad'u itu fi'il mudhari', paham? Paham, Ustaz. Tapi fiilnya dibuang diganti dengan ya nida. Nah, karena berkaitan dengan munada mufrad alam, disesuaikan dikembalikan dengan bentuk aslinya. Untuk munada mufrad alam itu dimabnikan dengan doma. Nggak boleh munada mufrad alam dimabnikan dengan fathah, nggak boleh. Tidak ada ya Zaida, nggak ada. Munada mufrad alam semuanya dimabnikan atas doma sesuai dengan tanda rofaknya.
Ya Zaidu, nggak boleh tanwin. Ya Khalidu, oh no. Ya Bashiru, nek Bashir kan ya Bashiru gitu. Ya Yusufu, ya Yaqubu, ya Ibrahimu. Nah, ini contoh. Maka tidak boleh ditanwin. Paham ini? Ustaz. Kenapa? Di situ apa berupa munada mufradnya adalah mufrad ngalam gitu. Paham ini? Ya Allah. Lah, yang terakhir adalah musnad. Sebetulnya kata-kata musnad ini ya untuk permulaan musnad itu menaknya ngomong. Musnad itu bisa kamu artikan dengan apa? Susunan yang memahamkan. Karena kemarin murokab kan susunan toh nih, murokab kan susunan memahamkan toh. Murokab itu kan gitu ya. Nah, jumlah dalam bahasa Arab tuh nggak terlepas dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, atau maf'ul. Nah, fi'il, fa'il itu dikatakan musnad dan musnad ilaih gitu loh. Kalau dia tersusun dari apa? Jumlah ismiyah mubtada khobar. Nah, mubtada khobar juga dikatakan musnad dan musnad ilaih. Gitu aja. Maka itu dari contoh doroba zaitun. Itu kan susun fi'liyah toh, fi'il fa'il kan. Berarti mana musnadnya? Musnadnya adalah doroba. Mana musnad ilaihnya adalah zaitun. Kemudian hasuna Ahmadu itu. Mana musnadnya? Hasuna. Mana musnad ilaihnya? Ahmadu gitu loh nih. Jadi untuk semua itu dikatakan musnad dan musnad ilaih karena sudah memahamkan. Paham ini? Insya Allah. Sikit-sikit. boleh kok kamu boleh nih nggak apa pakai ngopi nggak apa-apa kok nggak jadi masalah gitu. Boleh ngopi kok kalau kamu coba dan tanyakan dari sini ada tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ngomong dua kalimat. Ustaz, Ada ya. Coba yang nomor 4 ya. Kurang jelas. Lah ya, nomor 4 tuh kamu tak suruh memahami yang satu saja. Asli Roger Marotu Bizaidin itu saja. Gak usah kamu pahami Ja'a gulamu Zaidin karena ya kita ini ngaji lewat live masalahnya. Kecuali kalau ada papan tulis kita ini nggak jadi masalah kita tulis. Seperti itu. Yang penting kamu pahami Roger pokoknya contoh Marotu Bizaidin itu Roger. Maror itu amil. Amil. Baru nampak. Marortu itu amil yang mengejarkan tuh marortu itu. Gitu. Karena Zaidin itu dijerkan memang dengan menggunakan huruf jerba. Tapi marortu itu sudah emang amil yang mengejarkan gitu. Amil yang mengejarkan. Paham ini ya? Itu sudah ambil yang mengejarkan gitu. Lah, marortu itu nih itu dari fi'il sulasi mujarrad dari marro yamurru sama dengan madda yamuddu sama nih gitu loh. Coba kamu lihat tasrifan itu di penunjang serap kamu itu. Itu kan ada lafaz madda yamudu maddan itu disamakan dengan marro yamurru marron
Bahwa marun wadaka mamrurun. Murro la tamurro mamarrun mamarrun mimarrun. Maka menjadi marro itu gimana? Lugawi. Marro marro marru marrot. Marorta marorna marorta marortuma marortum marorti marortuma marortunna marortu marorna. Ketemu? Enggak. Bab Ya? apa dah? Itu bab sulasi mujarab bab pertama itu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Oh, ada. Coba dibaca. Baca wazannya. Fa'ala yaf'ulu coba. Fa'ala yaf'u fa'ala yaf'u. Mana ini? Fa'ala yaf'ulu. Bab pertama ke? Apa pertama? Oh. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'il la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Madda yamuddu coba. Madda yamuddu. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Nah, disamakan dengan maro. Maro yamurru marron. Ayo. Marra yamurru marran wa Wa mamarron. marra yamurru marran wa mamarran fa huwa marrun wa zaka mamrurun. Murru la Murro. tamurra la tamurra mamarrun mamarrun mimarrun. Nah, coba. Marro marro marru marrot. Marorta marorna marorta. Marortuma marortum marorti. Marortuma marortunna marortu marorna. Coba. Marra marru marrata marrat Marorna. mararna maratta maratuma marattum maratti marattuma marattunna marartu maratna Ada nggak marortu? mararna. Ada nggak marortu? Ada marartu. Ada. Nah, marortu tuh berarti itu kan fi'il madi mabni su. Tahu nih? Betul tak? Fi'il madi mabni apa itu? Marortu itu. Allah. Fi'il madi mabni apa itu? Fi'il madi mabni Fathah, dhamma, sukun. Dhammah. Kamu jangan terkecoh dengan taknya marortu. Keliru. Marrat sukun ya. Nah, fi'il madi mabni sukun. Gitu. Itu fi'il madi mabni sukun nih gitu loh. Maka marortu. Kalau tuhnya tuh domir, itu domir mutasil marofa itu. Oh iya. Domir mutasil marofa. Ya. Terus lagi tanyakan. Udah munada. Lagi mungkin. Makasih tetap layarnya Muhammad Zulkarnain subhanallah. Sampai 10K ya tetap layarnya ya.
Jadinya kemeng. Dikasih mawar biar tambah seru. Nanti Ada nih? oke, Apa lagi? nanti kena apa nih? Mutalaah balik, Ustaz. Oh, diulang lagi. Insyaallah faham. Dan makanya kalau mutolaah itu coba kiranya yang belum paham nanti digaris bawahi poin mana yang belum paham itu jelaskan. Betul, Ustaz. Maksudnya kalau mungkin kalau ada papan tulis nanti ini gak ada papan tulis masalah terus Hmm. kita nggak punya jarak besar, ini kecil anunya ini. Jadi sebetulnya bisa ya, mungkin bisa aja sih. Hmm. Tapi ya tulis kan harus pakai besar kita. Harus mungkin begini tinggi dia gitu. Ini kan nggak tinggi, biasa gitu. Untuk naruh HP-nya biasa Betul, gitu. Ustaz. Kalau WhatsApp, Ustaz, WhatsApp. Nah, WhatsApp maksudnya mau beli apa? beli apa maksudnya ini? Beli apa? Papan putih. Oh, Kus. oh iya. Ya sebetulnya di apa ya di madrasah tuh ada juga sih di pondok itu. Whiteboard. Yang guru tuh ada itu. Whiteboard. Gimana? Adik itu ada juga yang kecil itu ditulis-tulis memang gitu nanti ya. Ya nanti kita usahakan insya Allah kita usahakan nanti. Insyaallah, Ustaz. Ustaz. Jauh lagi mungkin kalimat itu ada nagam tuh. Bil jari watan wini wa nidawa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol itu. Hmm. Itu dalil mengenai tanda-tanda daripada kalimat isim. Bil jari watan wini wa nidawa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Bil jari watan wini wa nidawa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Bil jari watan wini wa nidawa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Itu bed menerangkan tanda daripada kalimat isim. Terus coba lagi kalimat fi'il dibaca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat fi'il. Definisi kalimat fi'il ialah kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Terus Contoh, daraba telah memukul, yadribu sedang ataupun akan memukul, idrib pukullah. idrib Pukullah. pukullah. Lihat pembagian kalimat yang kedua yaitu berupa kalimat fi'il. Isim sudah kita bahas, anggap sudah selesai. Tapi selesai jangan dilupakan. Tetap kita mengulang-ulang lagi barusan dari membacakan nadumnya. Bil jari watan minuman nidawa'al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Itu tanda kalimat isim. Nah, kita akan menginjak tanda kalimat fi'il. Nah, sebelum melihat tanda fi'il, maka ketahuilah dulu apa fi'il itu apa. Kan itu. Kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa pada suatu masa. Kalimat yang
kalimat apa itu fi'il adalah kalimat yang bukan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Itu takrif definisi daripada apa? Fi'il secara umum. Fi'il secara umum. Itu namanya takrif kalimat fi'il. Kemudian itu ada lafaz lihat doroba. Jelas itu sigotnya fi'il madi. Karena artinya apa? Dia sudah memukul. Karena doroba itu fi'il madi, maka diartikan dia sudah memukul. Kemudian fi'il mudhari, lihat fi'il mudhari. Fi'il mudhari menggunakan yadribu. Yadribu. Karena apa? Pekerjaannya akan datang. Kan gitu. Istiqbal. Kemudian idrib menggunakan sigot amr. Karena apa? Makna daripada Perintah. Makna daripada perintah. Jadi tasrif doroba yadribu. Mana dibaca? Daraba yadribu darban wa madraban fa huwa daribun wa zaka madrubun. Idrib la tadrib madribun midrabun. Doroba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna. Duriba duribu duribat duribata duribatuma duribti duribtuma duribtunna duribna. Nah ini fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yadribu yadribani, dengarkan. Yadribu yadribani yadribuna. Tadribu tadribani yadribna. Tadribu tadribani tadribuna tadribina. Tadribani tadribna. Adribu nadribu. Coba yadribu yadribani. Yadribu yadribani yadribuna. Kena lihat. Tadribu. Kena lihat. Kena lihat. Boleh enggak apa boleh enggak apa. Terus. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribna adribu nadribu. Adribu nadribu. Itu berupa fi'il mudhari. Amarnya ayo idriba coba. Idriba idribu idribi idriba idribna. Ulangi idriba. Idriba idribu idribi idriba idribna. Nah, itu namanya fi'il amar. Namanya itu fi'il amr. Dia tanyakan Citrus setengah 12 sudah, setengah 11 sudah. Saya kena udah malam di sini. Saya harus banyak mutalaah. Ya, di mutalaah lagi. Ya kita usahakan nanti kalau mau kita carikan papan kecil lah. Insyaallah. Biar paham. Insyaallah. Dan nanti biar agak lebih paham gitu. Kalau memang kalau ngomong ini nggak bisa, emang live ya dia harus gerak juga, emang nahu seperti itu. Ya mungkin cukup Allah ini ya. Udah malam ini.
Ya, insyaallah. Semoga barokah istiqomah. Amin. Nah, besok mungkin kalau nggak ada lah mungkin besok nggak usah ngaji dulu ya Ustaz, izin dulu besok mungkin. Oke. Tapi kalau nggak aman tuh Ustaz kabarin lagi ya Allah. Insyaallah. Nik ngaji gitu nanti. Salah gitu Ya, ya. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Allah. Assalamualaikum. Ya insyaallah. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Makasih semuanya yang bergabung.